Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belatri Amanda, BP 200007 dari SI 6 Konsep Bisnis Teknologi. Perkembangan perusahaan PT Gudang Garam sebelum, selama, dan sesudah pandemi. Sebelum kita mengetahui bagaimana perkembangan dari PT Gudang Garam sebelum, selama, dan sesudah pandemi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu PT Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Wino Wijojo, yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Gudang Garam kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500.000 orang yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Pada tahun 1958, Gudang Garam telah mencatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Produk Gudang Garam diantaranya adalah Gudang Garam Internasional, Surya 12, Surya 16, Surya Slim, Surya Signature, Surya Profesional, Surya Promile, Gudang Garam Nusantara, Gudang Garam Nile, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jaja, Nusa, Taman Swedari, dan Sigaret Kretek Klobot. Sebelum pandemi, Gudang Garam merupakan produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia. Dengan total penduduk sebesar 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dengan presentasi perokok dewasa, yaitu 66% laki-laki dewasa di Indonesia diperkirakan adalah perokok. Berdasarkan riset pasar Nielsen, pada akhir tahun 2020, Gudang Garam meningkatkan pangsa pasar rokok dalam negeri menjadi 26,6% dengan produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi 30.940 orang di akhir tahun 2020 yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi rokok. Perusahaan juga memiliki 65 kantor area dengan 263 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan, termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Pertama di Kediri dengan jumlah penduduk lebih dari 290.000 jiwa, yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Kemudian yang kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur. Saham perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode GGRM, diperdagangkan pada kisaran harga 30.625 hingga 59.075 per lembar saham sepanjang tahun 2020. Jumlah modal di sektor dan ditempatkan tidak mengalami perubahan pada tahun 2020. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada bulan Agustus 2020, laba perseroan untuk tahun buku 2019 seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan digunakan untuk menambah modal kerja, sehingga perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2019. Kemudian selama pandemi, ketika seluruh dunia mengalami kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun 2020, Gudang Garam tetap fokus pada kontinuitas manajemen risiko yang efektif dan mengelola finansial secara cermat, sepenuhnya mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan kegiatan operasional perseroan dukungan bagi masyarakat sekitar di Kediri dan Surabaya. Direksi menetapkan berbagai langkah darurat seperti memitigasi risiko penularan dan menjaga keselamatan karyawan di tempat kerjanya dengan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai yang ditetapkan pemerintah. Upaya ini meliputi pemeriksaan suhu tubuh pada saat memasuki tempat kerja dan rapid test secara reguler yang dilanjutkan dengan uji reaksi berantai polimerase atau PCR jika dibutuhkan. Gudang Garam melakukan pembagian masker setiap hari kepada semua karyawan dan menyediakan tempat cuci tangan di semua unit kerja. Selain itu,
Gudang Garam juga memberikan perlindungan tambahan di bagian SKT berupa pemasangan sekat transparan, sehingga masing-masing pekerja SKT terlindungi, dan juga bantuan perseroan untuk komunitas setempat meliputi sumbangan masker, alat tes, dan perlengkapan sanitasi untuk masyarakat di sekitar operasional perseroan di Kediri dan Surabaya. Aktivitas distribusi yang sudah berjalan sebelum COVID-19 tetap dilaksanakan, namun dengan memperhatikan aturan pembatasan jarak sosial. Gudang Garam melakukan kunjungan ke pedagang retail, tetapi dilakukan dengan frekuensi lebih rendah yang mencakup kegiatan branding di outlet, pemanjangan produk, dan pemberian arahan berkenaan dengan persediaan. Pendapatan penjualannya mencapai 114,5 triliun dengan jumlah penghasilan komprehensif sebesar 7,6 triliun atau setara dengan laba 3.975 per lembar saham. Mengingat risiko yang cukup besar terkait dengan krisis, seberapa parah dan seberapa lama krisis tersebut akan berlangsung masih belum menentu. Untuk itu, Gudang Garam mengambil keputusan yang sulit, namun dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk tidak membayar dividen pada tahun 2020 agar kondisi keuangan perseroan tetap optimal. Gudang Garam sampaikan bahwa menutup tahun 2020 dengan neraca yang kuat dan tingkat pinjaman yang lebih rendah yang memungkinkan kami untuk dapat beroperasi secara normal ketika pasar pulih kembali. Kemudian sesudah pandemi. Pada semester 1 2022, pendapatan Gudang Garam sebenarnya tumbuh 1,82% secara tahunan alias year on year menjadi 61,67 triliun. Sementara dari sisi volume, penjualan rokok Gudang Garam turun 8,1% menjadi 41,9 miliar batang, seiring efek persaingan di industri rokok nasional. Di sisi lain, Gudang Garam harus menanggung biaya pokok penjualan yang tergolong besar, yakni sebanyak 56,54 triliun di semester 1 2022 atau naik 4,4% dibandingkan semester tahun lalu. Hingga saat ini, Gudang Garam tetap menjadi pilihan utama pecinta kretek di tanah air. Tak hanya mencukupi produksi dalam negeri saja, tetapi Gudang Garam juga telah melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Brunei, dan Jepang. Dengan total lebih dari 20 jenis produk yang dikeluarkan Gudang Garam telah cukup membuktikan eksistensinya sebagai salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal yakni Gudang Garam Merah, Jaja, Gigi Internasional, Gigi Surya, Gigi Mild, dan masih banyak lainnya. Ditambah lagi dengan keikutsertaan Gudang Garam menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada tahun 1958 hingga 1966 dan Piala Dunia 2010. Gudang Garam nantinya akan mampu menembus pasar internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.